الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاء ونهانا عن التفرق والشقاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأعمال والأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله المرسل الكريم الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما لمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Adalah merupakan suatu kebahagiaan untuk kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kesibukan aktivitas duniawi tidak menghalangi kita semuanya untuk sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Tentu saja karena kita merasa terpanggil oleh seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam satu tahun, apakah tahun itu tahun miladiah, tahun Saka, tahun Hijriah, itu seluruhnya di dalam satu tahun jumlahnya sama 12 bulan. Hanya selisih di dalam hitungan harinya. Antara tahun miladiah dengan tahun hijriah terjadi selisih antara 10 sampai dengan 11 hari. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Mubarak. Tahun miladiah adalah kultus individu, yang mana tahun miladiah ini diambil dari kelahiran seseorang, yaitu Nabi Isa miladiah, atau juga seringkali disebut dengan tahun Masehi. Tahun Masehi ini diambil dari nama Isa Al-Masih. Tahun Saka adalah diambil dari nama seseorang yang bernama Haji Saka yang datang dari India ke tanah Jawa. Berbeda dengan tahun yang dipakai oleh umat Islam, oleh kita, yaitu tahun Hijriah. Kaum muslimin jamaah Jumat Mubarak. Kenapa ada tahun Hijriah ini? Apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi dasar pemikiran tentang tahun Hijriah ini? Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, berlakulah tahun yang dinamakan tahun 1 kenabian, tahun 2 kenabian, tahun 3 kenabian. Dan itu berjalan terus sampai Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat, maka digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 10 hari. Itu pun masih menggunakan tahun kenabian. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab inilah ada 5 perubahan besar.
Salah satu di antaranya adalah umat Islam harus punya kalender sendiri. Maka disitulah yang dijadikan kalender yang perlu diingat oleh umat Islam adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib. Itu perlu diabadikan dan perlu dikenang oleh umat Islam. Bukan nama kebesaran Nabi Muhammad, bukan hari kelahiran Nabi Muhammad, bukan kebesaran Abu Bakar, termasuk juga bukan kebesaran nama Umar bin Khattab, tapi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib. Mengapa hijrahnya Rasulullah SAW perlu diabadikan di dalam nama tahun ini? Karena dari hijrah itulah merupakan tonggak awal keberhasilan dakwah Rasulullah di dalam menyampaikan ajaran Allah. 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di Mekah, hanya beberapa gelintir umat Islam. Orang-orang dekat, sahabat-sahabat Rasulullah yang mau mengikuti ajaran Rasulullah hanya berapa puluh. Sementara perilaku orang-orang kafir Quraisy terus mengintimidasi, mengeksekusi, mengembargo ekonomi, bahkan mendolimi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Atas itulah hadirin kaum muslimin jamaah Jumatullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah untuk meninggalkan Makkah menuju Yasrib yang sekarang namanya Al-Madinatul Munawwarah. Saat Rasulullah mendapatkan perintah itu, maka sahabat-sahabat yang lebih dulu diperintah untuk berangkat menuju ke Yasrib. Hal itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka kemudian orang-orang yang kafir Quraisy yang ada di Mekah menyelenggarakan sebuah muktamar, yaitu kongres besar di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Sebagaimana yang dilukiskan oleh Imam Ja'far Al-Barjanji, beliau mengatakan, wa khafat Quraisyun ayyal haqa sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi alal fawriyah faqtamaru bi qatlihi fahafidhullahu ta'ala min kaidihim wa najjah. Karena mereka merasa cemas dan takut orang-orang kafir Quraisy ini, kalau saja secara tiba-tiba Rasulullah menyusul sahabat-sahabat yang telah lebih dulu meninggalkan Mekah menuju Yasrib, maka mereka melakukan muktamar di sebuah gedung yaitu Darun Nadwah. Yaitu di dalam muktamar itu bagaimana caranya menghambat lajunya Islam yang disampaikan oleh Muhammad. Maka berjam-jam tidak ada titik temu untuk menghambat ajaran Islam. Maka Abu Jahal berdiri mengatakan, bunuh saja Muhammad, dan yang membunuh adalah perwakilan dari suku-suku yang ada di Mekah supaya keluarganya tidak dapat menuntut. Maka kemudian secara aklamasi diterima pendapat tersebut, dan kemudian hari haknya seluruh pemuda-pemuda dari berbagai suku yang ada di Mekah dikerahkan untuk memblokade rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Maka pada saat rumah Rasulullah diblokade oleh orang-orang dari berbagai suku, maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan informasi agar segera menyusul sahabat-sahabat yang telah lebih dulu meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah melihatnya dari ventilasi di mana mereka penuh dengan senjata-senjatanya, dan Rasulullah mengambil tanah, lalu tanah itu disebarkan dengan membaca salah satu ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Mubarak, ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, yang artinya bisa diartikan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, maka orang-orang yang jumlahnya ratusan orang itu tidak ada satupun yang melihat
karena mereka tertidur pula seluruhnya. Bisa juga diartikan bahwa pada saat Rasulullah keluar dari rumah, tidak ada seorang pun yang melihat sesungguhnya mereka tidak tertidur, tapi mereka matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melihatnya. Kalau kemudian timbul sebuah pertanyaan, mana di antara dua penafsiran yang benar? Kedua-duanya benar. Sebab bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah sulit untuk menidurkan semuanya, dan tidak pula mustahil bagi Allah untuk menjadikan mereka sesungguhnya tidak tidur, namun matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Mulo, sampailah Rasulullah di satu tempat, yaitu di Kuba. Maka di Kuba kemudian Rasulullah mampir di satu tempat di rumahnya sahabat Ayyub Al-Ansari, dan kemudian Rasulullah membangun masjid yang pertama di situ, namanya Masjid Kuba. Maka setiap orang yang menunaikan ibadah haji ketika berada di Madinah, salah satu di antaranya adalah programnya berkunjung ke Masjid Kuba. Itu adalah masjid yang bersejarah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Mulo, 1 tahun di Madinah atau di Yasrib, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun ke-6, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Di tahun ke-6 inilah Rasulullah bersama sahabat-sahabat baik Muhajirin maupun Ansar berangkat ke Mekah bukan untuk menunaikan ibadah haji, melainkan untuk menunaikan ibadah umroh. Namun sampai di tempat yaitu di Hudaybiyah, kemudian Rasulullah bersama umat Islam diblokir oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. Maka pada saat itulah terjadilah sebuah perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Maka poin-poin di dalam perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan kepada umat Islam. Hanya satu yang dianggap oleh Rasulullah menguntungkan, yaitu selama 10 tahun diadakan gencatan senjata. Pada tahun itu pula kemudian Rasulullah tidak diperkenankan untuk menunaikan ibadah umroh kecuali 2 tahun berikutnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Mulo, maka tahun 8 Hijriah Rasulullah bersama sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin, sekitar 10.000 umat Islam berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, mereka gemetar, mereka takut, mereka khawatir kalau saja nantinya Rasulullah bersama sahabat-sahabat itu dendam, pasti mereka mati, mereka dibunuh-bunuh semua. Pada saat itu pula lah maka Sa'ad bin Ubadah adalah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Ansor, mengatakan, al-yauma yaumul malhamah, hari ini hari pembalasan. Maka ucapan Sa'ad bin Ubadah itu dilanjutkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, al-yauma yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, hari ini hari perdamaian. Sudah tidak ada lagi permusuhan antara kami dan antara kalian semuanya. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dijamin aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dijamin aman. Pidatonya Rasulullah itu didengarkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka mereka, sekalipun Rasulullah bertahun-tahun lamanya diintimidasi, sahabat-sahabat Rasulullah ada yang disiksa, ada yang dibunuh seperti Amr bin Yasir, tetapi dalam kondisi yang kuat, tidak menunjukkan dendam kepada mereka. Begitulah Rasulullah dalam memberikan satu pelajaran kepada umatnya. Bertahun-tahun disiksa, bertahun-tahun diintimidasi, diembargo ekonomi. Dalam kondisi yang kuat ini tidak sedikit pun menunjukkan dendam.
Bahkan Rasulullah menyampaikan sudah tidak ada lagi permusuhan antara kami dan antara kalian semuanya. Inilah yang menyebabkan kemudian penduduk Mekah pada saat itu secara berbondong-bondong untuk masuk Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat, maka pada saat itulah turun sebuah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah yang kemudian disebutnya sebagai Fathu Makkah. Mekah diambil oleh Rasulullah, kembali ke pangkuan Rasulullah, tapi tidak sedikit pun meneteskan darah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Rasulullah ini adalah sebagai manusia yang memiliki akhlak mulia. Nabi-nabi yang lain tidak dipuji, tapi Rasul dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Allah. Maka kemudian Rasulullah membangunlah sebuah negara, maka Yasrib berubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya adalah negara yang berperadaban, bukan mendirikan negara agama, bukan mendirikan negara suku, bukan mendirikan negara etnis, tapi yang didirikan oleh Rasulullah adalah Madinah, negara yang berperadaban, sebuah negara yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, memberikan kebebasan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Terbukti dalam sebuah piagam yang dinamakan Piagam Madinah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat ini, Piagam Madinah inilah yang kemudian diadopsi oleh ulama-ulama Indonesia, kemudian di Indonesia menjadi sebuah negara, yaitu negara NKRI. Maka kemudian sebuah ungkapan bahwa di Indonesia ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama dari Jawa Timur adalah hubbul waqa minal iman, yaitu Ki Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Hubbul waqa minal iman itu artinya adalah religius nasionalis. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa namanya hijrah itu hanya terjadi sekali. Sesudah itu tidak terjadi hijrah lagi. Maka hijrah yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah sebagaimana sabdanya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang-orang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam menyambut tahun baru Hijriah ini kita bisa mengimplementasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang senantiasa di dalam hidupnya menjauh dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu 'abdi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'di. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nasiri sunnati amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'buduhu haqqa ibadatihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وسلم فضله يعظكم ولذكر الله أكبر.